Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang kondisi rak setir yang rusak. Ya, rak setir memang menjadi bagian vital bagi sebuah kendaraan dan ini adalah contohnya. Teman-teman bisa lihat, walaupun setir berputar, roda tetap diam. Ini adalah sudah kondisi rusak parah. Rak setirnya sudah kondisi rusak parah. Nanti kita akan lihat, kita akan bahas tentang rak setir ini. Secara prinsip, cara kerja dari steering unit berbagai jenis kendaraan sebenarnya mirip-mirip saja, dan dalam video ini nanti kita bahas bagaimana cara kerja secara umum dan spesifik. Mobil yang saya gunakan ini adalah Suzuki Splash 2011. Ya, kita sharing situasi ini agar teman-teman juga tahu resiko apabila terjadi kerusakan pada sistem steering kita. Steering dari wheel, dari lingkar setir ini turun ke bawah, ini disebutnya biasanya adalah steering column. Tidak ada bantuan electrical di situ. Ini hanya batang setir saja seperti teman-teman lihat. Ini turun ke bawah, yang terhubung lagi menggunakan axle atau penghubung seperti ini. Ya, batang setir inilah yang berputar ke bawah meneruskan ke steering unit yang di bawah yang ada motornya. Nanti kita lihat lebih detail lagi, dan ini terlihat joinnya. Jadi ketika kita putar setirnya ini juga ikut berputar, jadi nampak sekali terlihat bagaimana cara kerjanya. Dan ini menembus ke bawah, barulah nanti yang bagian bawah inilah yang nanti terhubung ke steering unit yang ada di luar dari kabin kita. Lebih detail lagi kita coba lihat. Ya, ketika belum terkontak, belum terstarter, belum nyala mesin, ini biasanya setir kita berat karena memang EPS ataupun power steeringnya belum bekerja. Namun setelah di starter, udah engine nyala, barulah dari EPS power steering maksudnya itulah bekerja. Dan ini harusnya ketika setir ini kita putar, kita lihat ini saya goyang-goyang bagian setir di atas ini, lalu kita lihat bagian bawah apakah ikut berputar. Dalam video ini kita lihat saja. Ya, ini ketika saya goyang maka dia akan berputar seperti ini. Jadi ke bawah pun juga ikut berputar, dan kecil sekali kemungkinan kerusakan di steering column ini. Jadi jarang sekali, benar-benar jarang terjadi kerusakan di steering column karena isinya adalah mekanik-mekanik yang tidak terlalu rumit, hanya batangan dan juga join yang seperti teman-teman lihat di video ini. Yang teman-teman perlu pastikan adalah tidak ada atau jangan sampai ada objek yang melintas di sekitar steering column. Misalnya kabel diikatkan pada steering column, ini jangan pernah dilakukan karena memang steering column akan selalu bergerak. Oke, ini kita buka dari kap mesin saja. Ini teman-teman, yang sambungan keluar dari kabin tadi adalah di bagian sini. Semoga terlihat. Sepertinya kamera tidak berhasil memasuki daerah sempit ini, tapi teman-teman mungkin bisa lihat yang bergerigi ini adalah boot atau karet ini. Disitulah hubungannya join dari steering agak ke kanan sedikit, tapi nanti kita lihat saja yang sudah terlepas atau yang akan dipasang pada unit Suzuki Splash 2011 ini. Ya, bootnya itu yang terlihat di kanan dan kiri, cuman itu yang bisa terlihat dari kamera. Ya, dan ini teman-teman, semoga kalau ini yang kanan lebih ada rongga. Saya hidupkan lampu aja dulu, semoga bisa masuk kameranya. Ya, itu yang mengkilat, dan ada boot yang di kanan. Ini bootnya sudah terlepas karena kemarin saya memastikan apakah batang dari rak setirnya tergores atau tidak. Karena ini mobil lama dan ini baru saya dapatkan, maka saya harus memastikannya. Dan karena sudah jelas error EPS nya, electric power steeringnya, dan ini saya beli baru
baru copotan maksudnya, karena yang murah saja. Mengingat batang steering rak atau rak setir biasanya di bengkel disebut juga, ini sudah tergores yang punya saya. Jadi kalau untuk pun nambah daging tidak akan lama ketika silindernya atau lingkar dari rak setirnya sudah tergores. Ya, ini sudah terbuka, teman-teman lebih mudah mungkin melihat di kamera daripada tadi yang tidak bisa kita lihat. Ya, ini posisinya dari ujung kiri ini yang akan terhubung ke tirut yang akan membelokkan roda kita. Dan ini udah terkunci, bootnya baru. Ini untuk dudukan pegangannya, karetnya juga baru. Walaupun ini adalah bekas. Jadi ini bekas copotan katanya. Copotan dari mobil-mobil yang sudah tidak digunakan lagi, ataupun biasanya juga disebut barang cacahan dari Singapura. Ya, inilah kondisinya. Ini adalah bagian besar dari steering unitnya. Ini ada dudukannya, ada karetnya. Ini kalau karetnya getas pun juga bermasalah dengan setir kita, akan gemuruh juga. Ya, ini yang batang inilah yang akan terhubung ke dalam kabin kita tadi. Ini yang diikatkan, ada geriginya. Ini geriginya masih bagus, tidak kemakan. Ini juga ada elektriknya, posisionernya yang kotak ini menentukan posisi. Ini adalah kabel untuk motor, karena untuk Suzuki dia menggunakan motor sebagai penggeraknya, bukan hidrolik. Jadi motor inilah yang sebenarnya membantu kita putar dikit dia mutar banyak. Dan ini ada adjusternya, masih mulus walaupun copotan, tapi kita nanti akan lihat saja bagaimana masang dan juga kita review performanya. Ya, ini sebelah kanan bootnya, ini bisa bengkok-bengkok ya teman-teman, karena memang ada kepalanya. Dan ini yang akan terhubung ke tirut roda kanan. Jadi dia akan geser kanan kiri. Kalau setirnya kita belok kanan, maka batang inilah yang akan memanjang ke arah kanan dan sebaliknya. Ya, ini ada elektrikalnya, ini pinnya, ada posisioner yang hitam, dan juga motor ini yang kiri. Kalau EPS-nya berat, setir berat, mungkin bisa saja motornya yang rusak. Tapi kalau posisinya error seperti yang mobil saya tadi di video tadi, ini juga nanti akan kita cek yang bagian mana yang rusaknya. Yang pasti gearnya itu sudah kemakan habis. Karena power steering ini electrical, ini kalau terendam air yang banjir-banjir, misalnya ada celahnya masuk pada posisioner, itu juga menyebabkan kerusakan. Ya, ini bisa digeser-geser, bisa diputar-putar, karena dia akan menyesuaikan posisi roda ban depan. Ini yang kiri lebih panjang karena memang setirnya ada di kanan mobil kita. Oke teman-teman, jadi harus memastikan ini adalah unit komplit dari steering unit EPS, biasa disebut juga, untuk Suzuki Splash 2011. Yang persamaannya yang mirip adalah unit Suzuki Swift. Yang Suzuki Swift generasi pertama ini juga akan sama. Jadi teman-teman bisa coba cek saja menggunakan alternatifnya. Ya, ciri pertama steering mulai kena adalah ada jeda antara putaran dari setir dan roda. Bila sudah ada jeda, itu sudah mulai bermasalah steeringnya, bisa teman-teman segera periksa. Tapi bila seperti yang punya saya ini sudah terlalu parah. Jadi gear-gearnya yang di dalam unit steering unitnya ini sudah rusak parah. Jadi memang harus digantikan. Putaran setir yang berat itu juga menjadi indikator bahwa steering system kita bermasalah. Yang pasti adalah coba cek di indikator, apakah indikator EPS atau hydraulic power steering sama, selalu ada indikatornya ketika rusak. Jadi teman-teman sebaiknya saya sarankan untuk segera memperbaiki. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.